Kota Columbia di Carolina Selatan adalah sebuah tempat yang penuh kehidupan, terutama di kawasan sekitar University of South Carolina. Malam itu, suasana di distrik Five Points begitu riuh, penuh tawa dan musik, tempat para mahasiswa berkumpul setelah seharian kuliah. Di antara keramaian itu, seorang gadis muda bernama Samantha Josephson berjalan keluar dari bar. Usianya baru 21 tahun, berasal dari Robbinsville, New Jersey, dan sebentar lagi ia akan menutup babak penting dalam hidupnya, wisuda sarjana, sebelum melanjutkan ke sekolah hukum yang sudah lama ia impikan. Malam itu sebenarnya adalah pesta kecil untuk merayakan keberhasilannya diterima di Fakultas Hukum. Semua orang bersuka cita, tetapi Samantha merasa lelah. Ia tidak ingin merusak kegembiraan teman-temannya, maka dengan diam-diam ia memutuskan untuk pulang lebih dulu. Samantha keluar ke trotoar, udara malam menyentuh wajahnya. Ia mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi Uber, dan memesan tumpangan. Notifikasi konfirmasi muncul, menandakan pengemudi sedang dalam perjalanan menjemputnya. Sambil menunggu, ia menelepon pacarnya, sekadar berbincang untuk mengisi waktu. Dari kejauhan, dentuman musik dan sorak-sorai mahasiswa masih terdengar, namun Samantha berdiri agak terpisah, mencari udara segar dan menunggu mobil yang akan membawanya pulang dengan aman. Namun, dalam detik-detik sederhana itu, ada sesuatu yang luput dari perhatian. Lokasi pertemuan dengan pengemudi sebenarnya berada di sisi jalan yang lain, tetapi Samantha tanpa sadar berjalan ke arah berlawanan. Uber yang seharusnya menjemputnya berputar-putar mencari, lalu akhirnya membatalkan perjalanan karena tidak menemukan penumpang. Samantha, yang tidak tahu bahwa pesanannya telah dibatalkan, tetap menunggu di pinggir jalan, penuh keyakinan bahwa mobil yang dipesannya sebentar lagi akan tiba. Saat itu, sebuah mobil sedan hitam, Chevrolet Impala, melintas perlahan. Kamera pengawas di kawasan Five Points kemudian memperlihatkan bagaimana mobil itu telah berputar-putar selama 15 menit terakhir, seperti hiu yang mengitari mangsanya. Lampu jalanan yang samar, bayangan malam, dan tatapan kosong seorang pengemudi yang tidak dikenal. Semua itu adalah tanda bahaya yang tidak pernah terlintas dalam pikiran Samantha. Bagi seorang mahasiswi muda yang hanya ingin pulang dengan selamat, apa yang terlihat hanyalah sebuah mobil gelap yang mungkin adalah Uber yang ia tunggu. Pada momen itu, tak ada jeritan, tak ada isyarat jelas, hanya sebuah keputusan sederhana untuk membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Tetapi disitulah segalanya berubah. Apa yang seharusnya menjadi perjalanan singkat pulang ke apartemen justru menjadi awal dari tragedi yang akan mengguncang seluruh negeri. Samantha tidak menyadari bahwa nasibnya mulai bergeser hanya karena beberapa langkah kecil yang salah arah. Di trotoar Five Points, ia berdiri seorang diri, menunggu Uber yang tak pernah datang. Sementara itu, sedan Chevrolet Impala hitam yang sama terus berputar, memperhatikan setiap sudut dengan sabar, seperti pemangsa yang menunggu mangsa kehilangan kewaspadaan. Dari rekaman kamera pengawas, mobil itu tampak melakukan putaran U, kembali mendekat ke arah Samantha. Saat kendaraan itu berhenti di dekatnya, Samantha menoleh. Dalam pikirannya, itu mungkin pengemudi Uber yang ia pesan. Tidak ada keraguan yang besar, hanya sebuah rasa lega karena tumpangan yang ia nantikan akhirnya tiba. Pintu terbuka, Samantha melangkah masuk dengan keyakinan bahwa ia akan segera sampai rumah. Namun, dalam hitungan detik, jebakan telah tertutup. Begitu mobil melaju, ia mungkin menyadari arah perjalanan tidak menuju apartemennya. Tapi ketika tangannya menyentuh pintu, kengerian baru muncul, kunci pengaman anak telah diaktifkan. Jendela tidak bisa diturunkan, pintu tidak bisa dibuka. Dunia luar hanya beberapa sentimeter jauhnya, tetapi terasa seperti jurang tak terjangkau. Bayangkan rasa panik yang mulai merayapi dirinya. Lampu jalan perlahan menjauh, suara ramai bar di belakang semakin hilang. Samantha kini terkurung di dalam ruang sempit bersama seseorang yang niatnya ia tidak kenal. Dalam benaknya, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana bisa aku salah masuk mobil? Mengapa aku tidak lebih hati-hati? Namun saat itu, penyesalan sudah tak ada artinya. Di luar sana, teman-temannya masih menari dan tertawa. Mereka percaya Samantha sudah pulang dengan selamat, tanpa menyadari bahwa sahabat mereka sedang terjebak dalam kegelapan. Pada titik inilah, perjalanan pulang sederhana berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang akan mengguncang keluarga, kampus, dan seluruh masyarakat Amerika. Begitu mobil itu melaju menjauh dari pusat keramaian, Samantha mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jalan yang dilalui tidak menuju apartemennya. Lampu neon Five Points yang masih terlihat dari kaca belakang perlahan hilang, berganti dengan jalanan gelap dan sepi. Ia mencoba menarik napas panjang, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanyalah jalur alternatif. Namun,
setiap menit yang berlalu hanya mempertebal rasa takut di dadanya. Ketika tangannya mencoba membuka pintu, harapan itu runtuh. Pintu terkunci rapat oleh child lock, fitur yang seharusnya melindungi anak-anak justru kini menjadi penjara bagi dirinya. Samantha juga mencoba menurunkan kaca jendela, tetapi tombol kendali tidak berfungsi. Dunia luar terasa begitu dekat, hanya setebal kaca tipis, namun sama sekali tidak bisa disentuh. Dalam kepanikan, mungkin ia mencoba berbicara dengan pengemudi, menanyakan arah, menuntut jawaban. Namun wajah dingin di balik kemudi tidak memberi isyarat apapun, seakan-akan semua pertanyaan itu tenggelam ke udara malam. Di saat-saat seperti itu, detik terasa sangat panjang, dan setiap suara ban bergesek di aspal terdengar seperti dentang jam yang menghitung mundur nasibnya. Samantha adalah seorang mahasiswi cerdas, terbiasa mengambil keputusan cepat, tetapi kali ini ia terjebak dalam situasi yang tidak memberinya ruang untuk bergerak. Tubuhnya mungkin gemetar, pikirannya berpacu mencari jalan keluar. Ia bisa saja mencoba meninggalkan tanda, mungkin dengan kaki atau tangannya menyentuh jendela, sebuah upaya terakhir untuk memberi sinyal kepada dunia luar bahwa ia butuh pertolongan. Di dalam mobil yang gelap itu, perjuangannya bukan hanya melawan orang asing yang mengurungnya, tetapi juga melawan rasa putus asa yang semakin menekan. Ia tahu, setiap detik semakin menjauhkannya dari keselamatan. Dan di luar sana, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa hidup seorang gadis berusia 21 tahun sedang berada di ujung tanduk. Malam itu terus berlalu. Di Vive Points, pesta masih berlanjut, musik berdentum, dan gelas-gelas bir bergemerincing. Teman-teman Samantha tidak langsung merasa khawatir. Mereka mengira ia sudah pulang lebih dulu atau mungkin pergi bersama seorang teman lain. Pikiran bahwa ia bisa saja berada dalam bahaya sama sekali tidak terlintas. Waktu berjalan cepat, hingga fajar perlahan menyinari Columbia. Di apartemen, tempat tidur Samantha tetap rapi. Ia tidak pernah kembali. Pagi itu ia dijadwalkan bekerja di sebuah restoran lokal, tempat ia dikenal rajin dan tidak pernah terlambat. Tetapi kali ini, Samantha tidak muncul. Bagi rekan kerjanya, itu pertanda pertama bahwa sesuatu benar-benar salah. Teman-temannya mulai mencari-cari. Mereka mencoba menelepon, mengirim pesan, tetapi ponselnya tidak lagi aktif. Dengan panik, mereka menggunakan fitur pelacak di ponselnya. Titik lokasi sempat muncul, lalu tiba-tiba berhenti di suatu tempat yang tidak dikenal. Setelah itu, sinyal hilang sama sekali. Perasaan gelisah berubah menjadi ketakutan nyata. Mereka kembali ke bar Berdok, tempat terakhir Samantha terlihat, dan meminta rekaman kamera pengawas. Saat melihat gadis berambut panjang itu masuk ke dalam mobil gelap, hati mereka seakan jatuh. Ketika menyadari Uber yang dipesan telah dibatalkan beberapa jam sebelumnya, kepanikan pun memuncak. Butuh hampir 10 jam sejak Samantha terakhir terlihat sebelum polisi akhirnya menerima laporan resmi orang hilang. Waktu yang panjang itu menjadi jurang lebar, karena dalam kasus penculikan, setiap menit sangatlah berharga. Bagi keluarga Samantha, jam-jam pertama yang hilang itu akan selamanya menjadi luka. Seandainya laporan dibuat lebih cepat, mungkin takdir bisa berbeda. Begitu laporan resmi diterima, polisi Columbia langsung bergerak. Mereka memahami bahwa ini bukan sekadar kasus mahasiswa yang belum pulang. Semua tanda menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih serius, sebuah penculikan. Unit investigasi segera meninjau rekaman CCTV dari bar, jalanan, hingga kamera lalu lintas di sekitar Vive Points. Gambar yang samar menunjukkan sebuah sedan hitam yang berputar-putar, lalu berhenti di dekat Samantha. Dari bentuk dan modelnya, polisi yakin itu adalah Chevrolet Impala keluaran terbaru. Tetapi tanpa plat nomor yang jelas, penyelidikan seolah menemui jalan buntu. Namun jejak digital memberikan petunjuk lain. Polisi menemukan bahwa kartu debit Samantha digunakan beberapa kali setelah ia menghilang. Ada upaya penarikan uang di ATM Wells Fargo di kota Sumter, sekitar 70 km dari Columbia. Rekaman kamera ATM memperlihatkan sosok pria dengan hoodie dan bandana, sengaja menutupi wajahnya. Walau identitasnya belum jelas, polisi tahu bahwa mereka sedang menghadapi seseorang yang tidak hanya nekat, tetapi juga penuh perhitungan. Sementara itu, laporan tambahan masuk dari pegawai sebuah restoran cepat saji Wendy's. Mereka melihat sebuah mobil hitam dengan kain putih menutupi kursi belakang melintas di drive-thru. Detail kecil itu, kain putih di kursi, menjadi isyarat yang menakutkan. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik mobil tersebut. Bagi tim penyelidik, setiap jam terasa seperti perlombaan dengan waktu. Di satu sisi, mereka mencoba mengumpulkan bukti, di sisi lain mereka tahu semakin lama Samantha tidak ditemukan, semakin tipis kemungkinan ia masih hidup. Di kantor polisi,
suasana tegang menyelimuti ruangan. Peta kota terpajang di dinding, ditandai titik-titik lokasi terakhir sinyal ponsel Samantha, mesin ATM, hingga jalur yang mungkin dilalui sang pelaku. Pada saat yang sama, berita tentang hilangnya Samantha mulai menyebar di kampus. Mahasiswa saling berbisik, grup media sosial dipenuhi pertanyaan cemas. Columbia, kota yang biasanya tenang bagi mahasiswa, tiba-tiba diliputi rasa takut. Ada seseorang di luar sana, dengan mobil hitam, memburu korban berikutnya. Sementara polisi terus memburu petunjuk, orang tua Samantha, Marcie dan Seymour Josephson, segera berangkat dari rumah mereka di New Jersey menuju Carolina Selatan. Perjalanan darat itu memakan waktu berjam-jam, dan di sepanjang jalan hati mereka dipenuhi doa serta ketakutan. Setiap dering telepon dari pihak kepolisian membuat dada mereka semakin sesak, seolah berita buruk bisa datang kapan saja. Ayah Samantha, yang selama ini selalu menjadi pelindung keluarganya, mencoba tegar di depan istrinya. Namun jauh di lubuk hati, ia merasa ada firasat gelap. Ini tidak akan berakhir baik, pikirnya berulang kali, meski mulutnya tak sanggup mengucapkannya dengan lantang. Polisi yang menangani kasus itu juga menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Mereka menelpon keluarga Josephson 2 kali, menanyakan estimasi waktu kedatangan. Nada suara di seberang telepon tak lagi terdengar netral. Ada kegelisahan, seakan mereka ingin keluarga segera tiba sebelum kabar tragis diumumkan. Di sisi lain, masyarakat Columbia mulai merasakan ketegangan. Para mahasiswa di kampus Universitas South Carolina, terutama para perempuan, merasa waspada setiap kali keluar malam. Kabar beredar cepat melalui grup Facebook dan pesan instan. Hati-hati dengan mobil hitam, jangan naik Uber tanpa periksa plat nomor. Rasa aman yang selama ini mereka miliki mendadak lenyap. Bagi keluarga Josephson, perjalanan itu terasa panjang tak berujung. Mereka memikirkan putri mereka, gadis yang ceria, penuh semangat, yang beberapa hari lalu masih bercanda tentang masa depan di sekolah hukum. Kini, semua rencana itu terasa rapuh, seolah ditelan oleh kabut malam. Dan benar saja, di tengah perjalanan, sebuah panggilan telepon masuk. Polisi kembali menanyakan posisi mereka, berapa jam lagi hingga tiba di Columbia. Telepon ditutup cepat, tanpa penjelasan panjang. Seketika, firasat buruk ayah Samantha semakin kuat. Ia menatap istrinya, mencoba menahan air mata, dan hanya bisa berkata pelan, ini akan berakhir sangat buruk. Beberapa jam setelah keluarga Josephson menerima telepon penuh tanda tanya itu, sebuah laporan mengejutkan datang dari daerah pedesaan terpencil bernama New Zion, sekitar 1,5 jam perjalanan dari Columbia. 2 orang pemburu kalkun, yang pagi itu menyusuri hutan untuk mencari jejak buruan, justru menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Di balik semak-semak, mereka melihat tubuh seorang perempuan muda tergeletak tak berdaya. Pakaian yang masih melekat di tubuhnya sama persis dengan yang terakhir kali terekam kamera di Five Points. Tubuh itu penuh luka, di lengan, kaki, hingga wajah. Tidak ada lagi keraguan, ini bukan kecelakaan biasa. Ada puluhan luka tusukan yang menunjukkan perlawanan sengit. Samantha telah berjuang mati-matian untuk hidupnya. Ketika kabar ini diteruskan ke kepolisian, suasana markas menjadi sunyi seketika. Para penyidik yang sejak awal berharap masih ada peluang untuk menyelamatkannya, kini harus menundukkan kepala. Harapan pupus, berganti kenyataan pahit. Mereka tidak lagi mencari orang hilang, melainkan mengusut kasus pembunuhan brutal. Bagi orang tua Samantha, perjalanan menuju Carolina Selatan berubah menjadi perjalanan menuju duka terdalam. Mereka dibawa ke kantor polisi dan diperlihatkan foto-foto dari TKP untuk memastikan identitas. Wajah putri mereka, meski dipenuhi luka, tetap dapat dikenali. Saat itu, dunia seakan runtuh. Seorang ibu kehilangan putrinya, seorang ayah kehilangan cahaya hidupnya. Penemuan mayat Samantha mengguncang seluruh komunitas. Media lokal segera menyiarkan berita, judul-judul utama di koran keesokan harinya dipenuhi kata-kata, mahasiswi USC ditemukan tewas dengan luka mengenaskan. Masyarakat Columbia terperanjat, siapa yang bisa melakukan kekejaman sebesar itu terhadap seorang gadis muda yang bahkan tak sempat menikmati masa depannya? New Zion, sebuah kota kecil yang biasanya tenang, kini menjadi saksi bisu dari tragedi yang kelak akan dikenang sebagai salah satu kasus paling mengerikan di Carolina Selatan. Di kantor polisi Columbia, suasana hening menyelimuti ruangan ketika kedua orang tua Samantha akhirnya tiba. Mereka dibawa masuk ke sebuah ruang konferensi tertutup, jauh dari sorotan publik. Seorang perwira dengan wajah serius menjelaskan situasi, tubuh yang ditemukan di New Zion sangat mungkin adalah Samantha. Namun karena luka-luka yang begitu parah, identifikasi visual hampir tak tertahankan bagi siapapun.
Ketika kebenaran itu akhirnya diungkap, tangisan pecah. Marci, sang ibu, jatuh terduduk, sementara Seymour berusaha menahan air mata meski tubuhnya bergetar hebat. Mereka tidak hanya kehilangan putri, tetapi juga kehilangan seluruh harapan yang selama ini mereka genggam di sepanjang perjalanan dari New Jersey. Yang lebih menyakitkan lagi, mereka harus menyampaikan kabar mengerikan itu kepada putri mereka yang lain, Sydney, yang masih berada di rumah. Telepon itu menjadi salah satu momen paling memilukan dalam hidup mereka. Suara Seymour pecah ketika ia berkata kepada Sydney bahwa adik perempuannya tidak akan pernah pulang. Jeritan Sydney terdengar di seberang, tangisannya menggema hingga membuat Seymour merasa hancur 2 kali lipat, karena ia bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi juga menyaksikan anak yang lain runtuh dalam kesedihan. Di luar ruang keluarga, kabar kematian Samantha cepat menyebar. Rekan kerja yang menunggunya di restoran menangis ketika mendengar berita. Para mahasiswa di kampus Universitas South Carolina menyalakan lilin, berkumpul dalam doa bersama, menatap foto Samantha yang tersenyum cerah di tengah mereka. Kampus yang biasanya penuh gelak tawa kini berubah menjadi tempat berkabung. Tragedi ini juga menjadi peringatan keras bagi masyarakat luas, betapa tipisnya garis antara rasa aman dan bahaya, antara sebuah keputusan sederhana dan akhir hidup seseorang. Samantha adalah korban nyata dari kecerobohan kecil yang dieksploitasi oleh niat jahat seorang asing. Bagi keluarga Josephson, setiap menit setelah itu dipenuhi rasa hampa. Tidak ada pelukan, tidak ada kata perpisahan terakhir, hanya sebuah kehilangan yang akan selamanya membekas. Setelah kematian Samantha dipastikan, polisi Columbia meningkatkan operasi mereka. Rasa takut menyebar di seluruh kota. Seorang pembunuh berbahaya masih berkeliaran bebas. Media menyebutnya sebagai predator dalam bayangan, dan setiap mahasiswa mulai memandang curiga pada mobil-mobil gelap yang melintas di jalanan. Kepolisian mengerahkan hampir semua petugas yang tersedia. Setiap shift, setiap malam, mereka berpatroli mencari satu hal, Chevrolet Impala hitam. Mobil itu menjadi simbol ancaman, dan masyarakat waspada setiap kali melihat kendaraan dengan model serupa. Kota Columbia yang biasanya penuh keceriaan mahasiswa berubah menjadi kota yang dicekam ketakutan. Salah satu perwira muda, Jeffrey C., merasa terpanggil lebih dari sekadar tugas. Ia menghabiskan berjam-jam menyusuri kawasan Five Points, tempat Samantha terakhir terlihat. Malam demi malam, ia berkeliling dengan tekad sederhana, menemukan mobil itu, bagaimanapun caranya. Saya sudah menonton rekaman CCTV 100 kali, katanya. Saya ingin menangkap mobil itu dengan mata kepala sendiri. Dan akhirnya, keberuntungan berpihak. Pada dini hari sekitar pukul 2.30, hanya beberapa blok dari tempat Samantha hilang, ia melihat sebuah sedan hitam yang cocok dengan deskripsi. Adrenalin langsung memuncak. Ketika lampu sirene dinyalakan, mobil itu sempat ragu, kemudian menepi. Dari luar, perwira hanya melihat bayangan samar pengemudi. Ia tidak tahu, apakah orang itu sekadar warga biasa atau predator yang mereka buru. Saat menghampiri, bau marijuana tercium dari dalam mobil. Pengemudi gelisah, kursi sopir disetel jauh ke belakang seakan untuk menyamarkan sesuatu. Ketika diminta keluar, ia tiba-tiba berlari, meninggalkan mobilnya di tempat. Kejar-kejaran pun terjadi di jalanan gelap Columbia. Bagi polisi, momen itu jelas, mereka tidak hanya menemukan mobil, mereka juga menemukan pelaku yang panik dan melarikan diri. Kota yang selama berhari-hari dicekam ketakutan kini menahan napas, karena perburuan sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika pengemudi Chevrolet Impala itu melarikan diri, polisi segera memfokuskan perhatian pada mobil yang ditinggalkannya. Mereka tahu, kendaraan ini bukan sekadar alat transportasi, ini adalah saksi bisu dari tragedi Samantha. Saat pintu dibuka, para petugas langsung menemukan barang-barang mencurigakan. Di kursi depan terdapat sebuah gantungan kunci berwarna merah muda dan sebuah ponsel yang juga berwarna serupa. Barang-barang itu jelas bukan milik seorang pria dewasa. Polisi segera menghubungkannya dengan Samantha. Namun penemuan yang paling mengerikan ada di kursi belakang. Ketika senter diarahkan, terlihat noda merah yang menempel di jok. Darah. Begitu banyak hingga sebagian masih segar. Di kaca jendela belakang, samar-samar terlihat bekas telapak kaki yang menekan dari dalam, jejak putus asa Samantha yang mencoba memberi tanda bahwa ia sedang terjebak. Itu bukan sekadar noda, itu adalah jeritan tanpa suara, sebuah pesan terakhir yang ditinggalkan korban. Seorang petugas muda yang melihatnya harus menundukkan kepala, berusaha menahan emosi. Dia mencoba melawan, gumamnya pelan. Bagi tim investigasi, tanda itu adalah bukti kuat. Samantha tidak menyerah begitu saja, ia berjuang sampai akhir.
Selain itu, ditemukan juga tumpukan darah di karpet lantai mobil serta barang-barang lain yang menambah kengerian. Semua menunjukkan bahwa kendaraan ini bukan hanya alat penculikan, melainkan juga tempat terjadinya kekerasan brutal. Malam itu, jalanan Columbia yang sunyi berubah menjadi TKP besar. Polisi memasang garis kuning di sekitar mobil, fotografer forensik bekerja tanpa henti, sementara anjing pelacak menyisir area untuk mencari jejak pelaku yang melarikan diri. Setiap detik terasa penting, karena siapapun pengemudi mobil ini, ia jelas seorang pembunuh yang berbahaya. Bagi publik, berita penemuan ini adalah campuran antara ketakutan dan kelegaan. Takut, karena detail mengerikan mulai terungkap. Lega, karena akhirnya polisi mendapatkan titik terang menuju pelaku. Namun satu hal pasti, malam itu, tidak ada lagi keraguan bahwa Samantha telah menjadi korban pembunuhan yang direncanakan dengan kejam. Tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengungkap identitas pemilik mobil Chevrolet Impala hitam itu. Dari dokumen dan barang-barang pribadi yang ditemukan, nama Nathaniel David Rowland, pria berusia 24 tahun, muncul sebagai tersangka utama. Ketika ditangkap hanya beberapa blok dari lokasi mobil, Rowland mencoba menyangkal keterlibatannya. Ia mengaku tidak berada di Five Points malam itu, dan malah menyebut dirinya menghadiri pesta rumah. Namun saat diminta memberikan detail, alamat, nama teman, atau bukti keberadaannya, ia tidak mampu menjawab. Kebohongan yang rapuh itu segera runtuh di hadapan penyidik. Yang lebih mencurigakan, Rowland memiliki hubungan dengan kota kecil New Zion, tempat tubuh Samantha ditemukan. Orang tuanya masih tinggal di sana. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah kebetulan mayat Samantha ditemukan hanya beberapa kilometer dari rumah keluarganya? Atau justru itu adalah bukti bahwa ia memilih lokasi yang ia kenal baik untuk menyingkirkan jasad korban? Sementara itu, jejak tambahan terus bermunculan. Seorang wanita bernama Maria Howard, yang saat itu menjalin hubungan dengan Rowland, memberikan kesaksian mengejutkan. Ia mengaku melihat Rowland mencoba membersihkan mobil dengan tergesa-gesa. Bahkan, ia melihatnya mengenakan sarung tangan karet dan menggosok sebuah benda tajam menyerupai pisau lipat berganda, dengan noda merah yang terlihat jelas. Ketika ditanya, Rowland hanya menjawab singkat, "Urus saja urusanmu." Kesaksian Maria memperkuat keyakinan penyidik bahwa Rowland adalah pelaku. Apalagi, dari rumah Maria, polisi menemukan kantong sampah berisi barang-barang penting, tisu basah penuh darah, pakaian Rowland yang ternoda, hingga jaket kulit hitam yang robek seperti dicakar. Semua itu adalah potongan puzzle yang perlahan menyusun gambaran kejahatan brutal. Bagi penyidik, tantangan terbesar bukan sekadar membuktikan Rowland berada di mobil, tetapi menunjukkan bahwa dialah yang melakukan pembunuhan. Namun bukti demi bukti, dari jejak darah hingga kesaksian saksi, mulai menutup jalan baginya untuk menghindari kebenaran. Penyelidikan semakin dalam, dan setiap potongan bukti yang ditemukan memperkuat gambaran kejahatan yang dilakukan Nathaniel Rowland. Dari keterangan Maria Howard, polisi menemukan kantong sampah yang berisi barang-barang mencurigakan, pakaian Rowland yang bernoda darah, tisu basah yang digunakan untuk membersihkan, hingga jaket kulit hitam dengan goresan panjang menyerupai bekas cakaran kuku. Seolah-olah Samantha, dalam perjuangan terakhirnya, mencoba merobek apapun yang bisa disentuh untuk meninggalkan jejak. Yang paling penting, di dalam kantong itu juga ditemukan sebuah pisau lipat berganda. Pisau ini bukan hanya alat tajam biasa. Hasil uji forensik menunjukkan terdapat DNA Samantha bercampur dengan DNA Rowland pada bilahnya. Benda itu menjadi bukti fisik paling kuat, penghubung langsung antara korban dan tersangka. Selain itu, rekaman CCTV dari sebuah gerai Wendy's juga menambah kengerian. Kamera menangkap Rowland sedang berada di drive-thru dengan mobilnya. Terlihat jelas ada kain putih menutupi bagian kursi belakang. Detail itu cocok dengan kesaksian Maria, yang mengatakan Rowland sengaja menutup kursi penuh noda darah dengan sehelai kain. Upaya untuk menyembunyikan bukti justru memperjelas kejahatannya. Para penyidik kini menyatukan semua kepingan. Dari jejak kaki Samantha di kaca mobil, noda darah yang tersebar, hingga benda-benda di kantong sampah, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Samantha melawan dengan sekuat tenaga, tetapi Rowland lebih kuat, dan akhirnya menaklukkan dirinya dengan kekerasan brutal. Bagi masyarakat Columbia, detail yang mulai terungkap melalui media terasa seperti mimpi buruk. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar Samantha hilang, kini menyadari betapa mengerikannya malam terakhir hidup gadis itu. Di kampus, mahasiswa membicarakan dengan nada berbisik, sementara orang tua di seluruh kota mulai memberi nasihat baru kepada anak-anak mereka. Jangan pernah masuk mobil sebelum memeriksa plat nomor dan nama pengemudi. Polisi kini yakin, mereka bukan hanya memiliki tersangka, tetapi juga cukup bukti untuk menjeratnya di pengadilan. Namun,
Perjalanan menuju keadilan masih panjang. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, akhirnya kasus Samantha Josephson dibawa ke pengadilan. Ruang sidang penuh sesak, keluarga, mahasiswa, wartawan, bahkan warga biasa yang ingin melihat jalannya persidangan. Semua mata tertuju pada satu sosok, Nathaniel David Rowland. Pria berusia 24 tahun itu duduk di kursi terdakwa, wajahnya dingin, tanpa ekspresi penyesalan. Jaksa membuka persidangan dengan narasi kuat, malam 29 Maret 2019 seharusnya menjadi malam perayaan bagi Samantha, namun Rowland mengubahnya menjadi tragedi. Jaksa menekankan bahwa bukti forensik, rekaman CCTV, dan kesaksian saksi akan membuktikan Rowland bersalah tanpa keraguan. Setelah Samantha masuk ke mobil itu, tidak ada seorang pun yang melihatnya hidup lagi, ujar jaksa, membuat ruang sidang hening. Namun tim pembela Rowland mencoba menyerang balik. Poin utama mereka adalah tidak adanya DNA Rowland pada tubuh Samantha. Mereka menekankan bahwa tidak ada bekas sidik jari, tidak ada goresan di tubuh terdakwa yang menunjukkan perlawanan dari korban. Jika benar terjadi pergulatan sengit, bagaimana mungkin Rowland tidak terluka sedikit pun? Tanya pengacara pembela di depan juri. Perdebatan ini menimbulkan ketegangan. Bagi keluarga Samantha, argumen itu terdengar seperti upaya meremehkan perjuangan putri mereka. Namun jaksa tetap percaya pada kekuatan bukti fisik, noda darah di mobil, pisau lipat dengan DNA, rekaman CCTV, serta kesaksian saksi yang tak terbantahkan. Di luar ruang sidang, masyarakat terus mengikuti perkembangan kasus. Media menyiarkan setiap detail, dari ekspresi wajah Rowland hingga air mata keluarga Samantha. Bagi banyak orang, ini bukan hanya soal mencari keadilan untuk satu gadis muda, tetapi juga tentang melawan rasa takut kolektif bahwa siapa saja bisa menjadi korban jika predator seperti Rowland tidak dihukum. Hari-hari persidangan itu menjadi ujian besar, bukan hanya bagi hukum, tetapi juga bagi keluarga Josephson, yang harus kembali mendengar kisah tragis putri mereka diulang-ulang di depan publik. Salah satu momen paling penting dalam persidangan adalah ketika Maria Howard, mantan pacar Rowland, dipanggil untuk bersaksi. Awalnya, ia tampak gugup, menunduk, seakan ingin menghindari tatapan semua orang di ruang sidang. Namun, perlahan ia mulai menceritakan apa yang ia lihat pada malam setelah Samantha menghilang. Maria mengatakan bahwa Rowland datang ke rumahnya dengan mobil yang sama, Chevrolet Impala hitam. Ia melihat Rowland mengenakan sarung tangan karet dan berusaha membersihkan noda darah di bagian dalam mobil. Yang lebih mengejutkan, Maria melihatnya memegang sebuah pisau lipat ganda, dengan noda merah yang jelas terlihat. Ketika ia bertanya, Rowland hanya menjawab singkat, "Jangan ikut campur, urus saja urusanmu." Kesaksian itu membuat ruang sidang hening. Para juri menatap serius, menyadari bahwa kata-kata Maria bisa menjadi kunci yang menghubungkan semua bukti. Jaksa kemudian menunjukkan barang bukti yang ditemukan di tempat sampah rumah Maria, tisu basah penuh noda darah, pakaian Rowland yang ternoda, serta jaket kulit hitam yang tercakar. Maria mengangguk, memastikan bahwa semua itu adalah benda-benda yang ia lihat sendiri. Namun, keputusan Maria untuk bersaksi bukan tanpa konsekuensi. Ia mengaku hidup dalam ketakutan, menerima ancaman, bahkan kehilangan pekerjaannya karena kasus ini. Meski begitu, ia tetap maju dan mengatakan kebenaran di depan pengadilan. "Saya takut untuk diri saya dan anak saya, tetapi lebih takut jika kebenaran ini tidak pernah terungkap," katanya dengan suara bergetar. Bagi juri, kesaksian Maria adalah bukti yang sangat kuat. Detail yang ia ceritakan cocok dengan rekaman CCTV, laporan forensik, dan barang bukti. Bagi keluarga Samantha, kata-kata Maria bagaikan pisau bermata dua, menyakitkan karena menghidupkan kembali bayangan malam mengerikan itu, tetapi juga menjadi secercah harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Di luar ruang sidang, publik mulai melihat Rowland bukan hanya sebagai tersangka, tetapi sebagai sosok yang benar-benar berbahaya, seseorang yang sanggup membunuh dengan dingin, lalu mencoba menutupi jejaknya dengan cara paling kasar. Setelah berhari-hari mendengarkan saksi, memeriksa barang bukti, dan melihat rekaman CCTV, akhirnya juri mencapai keputusan. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam musyawarah, mereka kembali ke ruang sidang dengan wajah serius. Semua orang menahan napas, menunggu kata-kata yang akan menentukan akhir dari kasus ini. Ketua juri berdiri, membacakan putusan dengan suara lantang, bersalah atas tuduhan pembunuhan. Nathaniel David Rowland dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Ruang sidang mendadak dipenuhi campuran tangis, lega, dan keheningan. Keluarga Josephson memeluk satu sama lain. Air mata mengalir deras di wajah Marci, sang ibu, tetapi kali ini bukan hanya kesedihan, ada sedikit kelegaan karena keadilan akhirnya ditegakkan. Seymour,
Ayah Samantha menatap lurus ke arah Raulan, seakan ingin memastikan bahwa pria yang merenggut masa depan putrinya tidak akan pernah lagi menyakiti orang lain. Namun, meskipun putusan itu membawa keadilan, luka di hati keluarga tidak akan pernah hilang. Sydney, kakak Samantha, berbicara dengan suara penuh emosi. Tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan adikku. Hidup kami selamanya tidak lengkap tanpa Samantha. Bagi publik, vonis ini menjadi pesan kuat bahwa predator yang bersembunyi di balik bayangan tidak bisa lolos dari hukum. Media nasional menyorot kasus ini sebagai peringatan bagi semua orang, terutama generasi muda yang sering menggunakan layanan transportasi daring. Nathaniel Raulan, yang sepanjang persidangan nyaris tidak menunjukkan penyesalan, hanya menunduk ketika hakim menjatuhkan hukuman. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada air mata, hanya keheningan dingin dari seorang pria yang kini akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Bagi keluarga Samantha, itu bukan kemenangan, melainkan sekadar akhir dari satu babak panjang penuh penderitaan. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang seorang gadis ceria berusia 21 tahun, yang mimpinya untuk menjadi pengacara hancur di tangan seorang asing dengan niat jahat. Meskipun keadilan telah ditegakkan di ruang sidang, bagi keluarga Josephson, kehilangan Samantha tetap meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Tidak ada putusan hakim yang mampu menghapus rasa sakit seorang ibu yang kehilangan anaknya, atau seorang kakak yang kehilangan sahabat terbaiknya. Namun dari duka mendalam itu, lahirlah sebuah tekad untuk mencegah tragedi serupa menimpa orang lain. Keluarga Samantha mendirikan sebuah yayasan bernama What's My Name Foundation. Pesannya sederhana namun sangat penting. Sebelum naik kendaraan berbasis aplikasi, tanyakan kepada pengemudi, siapa nama saya? Jika jawabannya salah, jangan pernah masuk ke mobil itu. Aturan kecil ini, yang lahir dari tragedi, kini menjadi panduan hidup bagi ribuan orang muda di seluruh Amerika. Kampanye ini berkembang cepat. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai membagikan stiker bertuliskan, What's My Name? Restoran, klub malam, bahkan perusahaan transportasi ikut menyebarkan pesan ini. Samantha, yang kehilangan nyawanya di usia 21 tahun, kini menjadi simbol peringatan dan perlindungan bagi banyak orang lain. Di Universitas South Carolina, saat upacara kelulusan tahun itu, nama Samantha dipanggil dengan penuh kehormatan. Orang tuanya menerima ijazah kelulusan putri mereka secara anumerta. Seluruh aula berdiri, memberikan tepuk tangan panjang, bukan hanya untuk mengenang Samantha, tetapi juga untuk mengingatkan semua orang bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap, dan bahwa kewaspadaan bisa menyelamatkan nyawa. Bagi publik, kisah Samantha adalah tragedi sekaligus pelajaran. Bahwa di balik kemudahan teknologi, ada risiko besar jika kita lengah. Bahwa kejahatan bisa bersembunyi dalam bentuk paling biasa, sebuah mobil gelap di jalan malam. Bagi keluarga, Samantha tidak hanya dikenang sebagai korban, tetapi sebagai cahaya yang terus menerangi jalan bagi orang lain. Dari penderitaan lahir kekuatan, dari kehilangan lahir pesan yang menyelamatkan. Dan setiap kali seseorang bertanya pada sopir, siapa nama saya? Itulah cara dunia memastikan Samantha Josephson tidak pernah benar-benar pergi. Di balik kisah ini, kita belajar bahwa hidup bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Samantha Josephson adalah seorang gadis muda dengan masa depan cerah, pintar, penuh semangat, dan siap menapaki jalan menuju cita-citanya sebagai pengacara. Namun satu keputusan kecil, satu momen kelengahan, merenggut segalanya. Tragedi ini bukan hanya tentang seorang korban dan seorang pelaku, tetapi tentang kita semua, tentang bagaimana rasa aman bisa hancur, tentang pentingnya kewaspadaan dalam setiap langkah. Pesan sederhana, What's My Name? Kini bergema sebagai peringatan, bukan hanya di Amerika, tetapi di seluruh dunia. Jangan pernah menyerahkan keselamatan kita kepada kebetulan. Samantha tidak lagi bersama kita, tetapi warisannya hidup. Ia mengajarkan kita bahwa bahkan dalam kehilangan yang paling gelap, masih ada cahaya yang bisa menuntun orang lain. Dan melalui kisah ini, kita diingatkan untuk lebih berhati-hati, lebih peduli, dan lebih menghargai setiap detik kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai. Inilah Sandi Kriminal. Kami menceritakan kembali kisah nyata, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan. Agar masa lalu yang kelam tidak terulang, dan agar kita semua belajar untuk menjaga diri serta orang-orang terdekat kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, tetap peduli, dan jangan pernah lupa bertanya, siapa nama saya?